Upacara peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2021 Yayasan Matul Huda Bugel Gedung Jepara segera dimulai. Masing-masing pimpinan pasukan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara peserta disiapkan. Pimpinan saya beralih, semuanya siap! Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Nomor, Kompi 1, siap mengikuti upacara. Nomor, Kompi 2 siap. Nomor, Kompi 3 siap. Laporan selesai. Laporan saya terima masing-masing kepada Kompi. Laksanakan. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Kat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2021 akan dimulai. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2021 Yayasan Matul Huda Bugel siap! Laksanakan. Pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta dengan bacaan Fatihah. Mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Labor. Pembacaan teks bacaan Undang-Undang Dasar 1945 segera dimulai. Ya, terima kasih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Labor. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai. Siap kembali ke tempat. Pembacaan ikrar santri oleh petugas dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar
Satu. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila. UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan revolusi jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial rakyat Indonesia.
pembina upacara beserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dewan Pengurus, Bapak dan Ibu Guru Yayasan Matlabul Huda Bugel Kedung Jepara yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kita menikmati dan merasakan kemerdekaan ini oleh pemerintah memberikan kebijaksanaan kepada para pejuang yang hubungannya dengan kemerdekaan ini yang telah dilaksanakan oleh para pahlawan, khususnya di kalangan ilmuwan atau orang-orang alim atau para aulia Allah atau para kiai, para ulama, sehingga dengan adanya kebijakan ini pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan, yakni hari santri. Maka tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di tahun ini peringatan hari santri juga bersamaan dengan bulan kelahiran Rasulullah SAW. Semoga kita dengan rasa mahabbah kepada Rasulullah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melaksanakan hari santri ini yang identiknya santri ini adalah mendalami dan mengkaji ilmu-ilmu agama kepada para guru atau para kiai, sehingga kita tidak henti-hentinya untuk mengingat kepada para pejuang dan pahlawan, kepada para guru-guru kita, sehingga dalam kesyukuran ini Allah telah menambah kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan bertepatannya hari santri ini di bulan Maulid, kita banyak mengingat perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kita bisa melaksanakan dari apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah kepada umatnya berkenaan dengan tanggung jawab kepribadian kita semua, baik tanggung jawab di tingkat keluarga, tanggung jawab di tingkat sosial karena merupakan tokoh daripada keagamaan di tingkat lingkungannya, tanggung jawab kepada para murid karena kita bagian daripada pelaksanaan pendidikan di tingkat Yayasan Matlabul Huda ini. Maka dengan mengingat Rasulullah SAW, semoga apa yang telah kita laksanakan ini
bisa meresap di kepribadian kita, sehingga dalam melaksanakan tanggung jawab ini benar-benar menumbuhkan kedisiplinan, menumbuhkan ketertiban, menumbuhkan kenyamanan, menumbuhkan hal-hal yang telah kita laksanakan di tingkat lingkungan kependidikan ini dalam rangka nasrul ilmi, sehingga dengan harapan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru dalam menyampaikan keilmuan ini kepada para siswanya, dengan kita banyak ingat kepada Rasulullah, dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga murid-murid ini di kemudian akan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, sehingga kehidupan Mathalul Huda ini bisa kita laksanakan dengan rasa tentrem, dengan rasa nyaman, dengan rasa kondusif di antara kita semua, baik di tingkat para bapak guru dan ibu guru, dan juga kepada para siswa dan siswinya. Alhamdulillah, untuk peringatan Hari Santri ini dilaksanakan sudah beberapa kali ini, Pak? Tiga kali. Kemudian pelaksanaan ini di tingkat Nahdliyin ataupun secara umum nasional semoga bisa berkembang dan kita bisa menjaga dari apa yang telah diberikan oleh pemerintah anugerah ini kepada kita semua, sehingga kalau kita amati santri yang oleh ikrarnya tadi kepada pemerintah, kita bisa melaksanakan dan kita bisa memelihara daripada apa yang telah dianugerahkan oleh pemerintah ini kepada kaum muslimin, khususnya adalah di tingkat Nahdliyin ini, untuk bisa lebih berkembang. Kita pahami ketika ada momen tahun baru Hijriah, kita sebagai muslimin, dan momen tahun baru nasional ini secara umum tingkat keramaiannya untuk menyambut ini kok ramai di tahun nasional. Ya, meskipun tahun Hijriah, kecuali kita melaksanakan, kita merenungi, kita mengamalkan, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam kelompok kecil, ada di masjid, ada di musola, dan tidak sesemarak seperti tahun baru yang oleh kalangan-kalangan yang kita pahami dia merasa terpanggil, apa itu karena senang, apa itu karena yang lain, dia melaksanakan kegiatan. Ya, meskipun kalau kita ukur secara syar'i, kegiatannya itu kurang cocok dengan aturan agama. Tapi keterpanggilan nurani ini yang kita harapkan, sehingga di antara kita dengan Hari Santri ini kita bisa meresapi. Khususnya adalah karena dikatakan santri, ini kita ingat kepada guru-guru kita, sehingga guru ini ada di hati ini, di setiap kehidupan ini, di tingkat ikhtiar ataupun darurat. Jadi bukan selepas wong guru punika itu TK, aku saiki wis aliyah,
dialek aku. Guru ku nek kayak aliyah, aku saiki wis S misalnya. Nah, sudah banyak S-nya. Sudah banyak S-nya. Sehingga hilang rasa keterkaitannya secara nurani dengan para guru. Bahkan kalau kita amati, merasakan hadroh guru, ndongake guru, muskil nginget kepada guru. Yang kita tahu ketika baca kitab muskil ilmu sanad, ketika kita menemukan kemuskilan, kita ingat kepada leluhur, sehingga hal-hal yang semacam ini yang bisa melaksanakan adalah orang-orang khusus. Tetapi sekarang lebih umum lagi, kita sudah lupa guru dan ingat pada Syekh Google. Kemarin saya tahu di berita itu ada pemuda yang melaksanakan selamatan di TV itu, yang doa itu HP. Jadi dia amin-amin, yang doa HP. Apa itu karena tidak apa, atau memang ya sudah begitulah kita, hubungan kita dengan kesepuan, dengan guru, atau kita sudah pindah guru kepada teknologi. Contoh kecil, tidak di nasional itu kejadiannya saya kurang ingat tepatnya. Ana wong salat nduk dhuwur kendaraan karo ora nutupi murah. Terus apa lagi? Loro itu. Sehingga tidak lama itu ditangkap oleh keamanan. Ini membuktikan bahwa hati kecilnya ada kemauan-kemauan untuk ingin baik, tetapi karena tidak ada ilmunya dan tidak ada yang menuntun, sehingga pelaksanaannya ini tidak pas dengan aturan. Maka oleh Bapak dan Ibu guru, ketika menyampaikan keilmuan khususnya adalah yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, yang berkaitan dengan fardhu ain, ini hendaknya tahqiq. Meskipun saat ini belum bisa melaksanakan secara betul, tapi kemungkinan di hari kemudian ketika akan melaksanakan sudah punya kaidah-kaidahnya. Karena tidak pernah mencari ilmu dan tidak tahu aturannya, meskipun kita ingin sholat, kita ingin wudhu, kita ingin zakat, kalau tidak ada ilmunya adalah yang muncul adalah nafsu. Maka kami sangat berpesan kepada Bapak dan Ibu guru dalam rangka menyampaikan keilmuan ini hendaknya yang tahqiq. Kemudian dengan mengingat Rasulullah di hari kelahirannya ini, kedisiplinan di tingkat apa saja yang terkait dengan tanggung jawab kita, baik itu masuk di ketepatan jam yang ada di jadwal, masuk di ketepatan tugas yang diemban oleh Bapak dan Ibu guru sebagaimana seksi atau wali kelas atau tugas-tugas yang lain, ini untuk bisa dikerjakan dengan disiplin. Disiplin dalam arti bukan izin, disiplin dalam arti bukan golek enak dhewe. Iku ora tugasku. Itu tugasnya Pak B. Sehingga ketika ada murid yang jenengan hadapi melakukan ketidakcocokan dengan aturan dan sebagainya, ini Pak gurunya ogah-ogahan. Ini dihindari hal yang semacam itu.
secara umum jenengan ada di tingkat yayasan ini, semua adalah guru, semua adalah mencontohkan kebaikan, sehingga ketika masyarakat ini gelem jenengan sedaya, wah seragamnya anyar, wah apa-apanya sudah dipenuhi, meskipun masih dalam kurang karena banyaknya tuntutan yang harus dipenuhi, tapi secara umum untuk melakukan dan melaksanakan kedisiplinan ini hendaknya ditingkatkan. Kalau ini sadome, oh kan jadi inspektor ini harus juga isarung, orang seneng sarung, tapi untuk mengangkat kesalahan. Jenengan seneng nggak untuk sarung ini? Benar? Kami tak pondok pak, sini dan saya ngaturin ini ya, pak Pol, ya nanti tak besok hari santri harusnya yang akan datang seragamnya sudah ada yang baru lagi. Ya, dan identik dengan ke-NU-an kalau imut zaman Yai, hendaknya menghindari yang berbau biru. Berbau biru. Ya meskipun sekarang ini sudah banyak hal-hal yang kita lihat ini. Ono biru, ono klambi terus rapat, ono sarungan cingkrang, Pak Jalil ini sekarang ini. Betul apa? Kalau itu memang dengan tiru, hendaknya dipelajari sampai di mana tingkat kecingkrangan itu yang bisa kita tolerir. Tapi jangan hanya tiru-tiru yang tidak tahu aslinya. Yang tidak tahu aslinya. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, sekali lagi mari kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hidup di lembaga ini untuk bisa memperbaiki diri kita masing-masing dengan kedisiplinan dan tanggung jawab yang kita buat. Sesuai dengan harapan dari para pendiri yayasan ini, nek kula mireng gawe tiyang sepuh, nek niat dadi guru, aja kaya mentale kulirakan. Ya biyen itu ono pegawai yang mengurus jalan itu ketika musim hujan bikin galian aliran, bikin. Sekarang sudah tidak ada. Itu kalau ada mandore, orangnya ya kayak kerja macul-macul, tapi kalau mandore wis ora ono, pacine dilinggahi wong mbak udut. Dadi ya ono. Aja guru sak tekane kari nggone dinggoni wong liya. Utawa lali jadwale. Karena sekolah di sini lokasinya beda, jam yang mestinya di selatan ke utara dulu. Baru ke utara dicari nggak ada tempatnya, baru ke selatan lagi. Di selatan ini nur lokal gitu, putar-putar. Kalau itu 35 menit, kalau itu 30 menit, sampai pindah ke tempat ini sudah makan 15 menit. Ya muni gua coba anggap, lho aku anggap ora disiplin iki ta Pak, wong aku wis golek iki. Nggonku kok. Ya iku mung ora patek cerdas iku. Ora patek. Wong guru kok ora karo nggone jame sing diurang. Aja. Nah, itu jangan dianggap disiplin. Ya itu memang kekurangannya awake dhewe. Kekurangan. Sudah, kita ini khususnya di gedung madrasah ini rapatnya pol antar RT
tunggal RT, antar desa, tunggal desa. Sak kedung ini sing ora ono tingkat MTS atau SMP-nya itu cuma kaliannya Tanggul Telahe. Bulan Baru tidak ada, tetapi di dekatnya itu Mugel itu, itu dikata Bulan Baru bisa. Bulan Baru ke tanah Mugel. Itu. Jadi kita tidak merasa bersaing dan kita tidak merasa untuk bertahan menjaga daripada lembaga yang kita kelola ini, ya suwe-suwe ya digeser, kalah karo sing anyar-anyar sing maju. Masyarakat sudah menilai, bahkan untuk di 2 tahun ini bahkan ada yang protes, sekolah minta ada duit kasih ora ono, kurang hasil sebab adanya pandemi. Maka kita sekali lagi berdoa untuk bisa selamat dunia wa ukhra ini, karena dunia mazratul akhirah. Kita disiplin di tingkat kehidupan dunia ini. Orang besok Pak disiplin dalam akhirat wis kliwat. Dan untuk hari ini kita mohon Fatihah tidak pisan untuk beliaunya Pak Asro yang sudah menghadap kehadirat Allah, dan juga Kang Ahmad Sunaryo yang kemarin beda jam saja untuk acara pemakamannya, dan yang lagi sakit Pak Aziz, Pak Bon ini laka lantas, tapi kesetrum listrik yang sekarang di rumah sakit. Semoga dengan Fatihah kita Allah berkenan memberikan pertolongan, lekas sembuh, dan yang sudah menghadap diberikan ampunan dan ditempatkan di tempat yang Raudhatan min Riyadil Jannah. Al-Fatihah. Sekian, kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars dari Santri dan lagu Syubhanul Waton. Resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban bertahankan Indonesia. Saat ini kita
Pembacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakran hamdan wa ni'matan mazidah. Ya Rabbana walhamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis qutbil ayat khalil fi khaza'in samawat wa ala alihi wa sahbihi ma kanat as-sa'atul qadat salatan taqwana biha abu wa bil sa'adat salatan taqwana biha abu wa bil sa'adat salatan taqwana biha abu wa bil السعادة في دار الدنيا وفي دار الآخرة وبارك لنا بها في أمورنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والجهاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة ومن شر الآخرة ومن الحسرة والقول والحاجة. اللهم يا الله بحق فحصل مقاصدنا ومقاصد الدين والدنيا والآخرة وبجاه الفاتحة سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وبلية مصيبتنا إنك على كل قدير. اللهم يا الله بحق الله وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة أوليائك يا الله اجعلنا يا الله وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من عبادك الصالحين المتقين ومن عبادك القائمين الشاكرين الحامدين العاملين ومن عبادك المطيعين المخلصين الماهرين بالقرآن العظيم واجعلنا يا الله وإياهم من عبادك الزائرين إلى بيتك المحرم وإلى نبيك المعظم وأن المحمود خلصنا. اللهم يا الله لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا ذليلا إلا عززته ولا ضعيفا إلا قويته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إنك ترضاها خصوصا حاجاتنا في بناء هذه المدرسة إلا قضيتها ويسرتها وحصلتها حصولا تماما يا الله يا مجيب الدعوات أجب دعواتنا يا مكافر عن كل السيئات كافر عن السيئات. اللهم يا الله علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2021 Yayasan Matul Huda Bugel telah dilaksanakan. Berkat
Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara.